Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengumumkan bahwa penyelidikan kasus tewasnya bocah SMP di Padang, Afif Maulana 13 tahun telah ditutup. Suharyono menekankan bahwa Afif tewas bukan karena disiksa oleh oknum polisi, melainkan karena patah tulang iga sebanyak 6 ruas hingga paru-parunya robek seusai terjun ke jembatan Batang Kuranji. Sementara terkait adanya luka lebam, dia menjelaskan hal itu diduga akibat korban sudah menjadi mayat. Dalam kesempatan itu, Suharyono pun menekankan meski penyelidikan kasus itu sudah selesai, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada seluruh pihak menyerahkan bukti baru, sehingga kasusnya bisa dibuka kembali. Visum et repertum itu visum luar, bukan otopsi. Kalau otopsi itu sudah dalam, tapi ini yang di luar. Ada lecet-lecet pada tubuh, ya. Ada luka memar, ya. Ya kan? Karena apa, peristiwa jatuhnya dari motor, dugaan melompat dari jembatan ke sungai, yang kemudian ada luka-luka yang di dalamnya. Tidak semua tempat, ya, ada beberapa tempat saat dia terguling jatuh bersama adiknya. Kemudian ada lebam. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh pihak tertentu sehingga menjadi ekspos itu adalah lebam. Lebam mayat. Lebam mayat muncul karena 9 jam sejak pukul 3.40 kurang lebih sampai dengan pukul 11.55 saat jenazah ditemukan oleh saksi. Yang menemukan orang biasa, orang sipil, yang dia karyawan salah satu kafe, yang kemudian pada hari itu kemudian diproses bagaimana SOP. Penemuan mayat dibawa sama Kuranji. Kemudian di situ ada patah tulang. Tulang mana? Tulang punggung, yaitu bagian iga kiri belakang nomor 1 sampai dengan nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas patah sebelah kiri punggung 3. Itu kemudian dari patahan itu menusuk paru-parunya di sebelah kiri, robek 11 cm. Itu penyebab kematian. Jadi kalau otopsi itu yang menyatakan apa ada luka yang ada pada korban, pada tubuh korban, dan apa penyebab kematiannya. Lebam mayat itu yang terjadi pada sekujur tubuh, itu di saat otopsi dianya itulah tuduhan bahwa itu adalah luka memar. Padahal itu yang muncul biru-biru pada tubuhnya adalah lebam mayat. Nanti dari dokter forensik juga sebenarnya sudah menyampaikan kemarin, juga didengarkan dan dipahami semua pihak. Bagi yang tidak tahu apa itu lebam, apa itu memar. Kalau memar itu untuk orang-orang yang sebelum mati muncul memar, kalau orang yang sudah mati muncullah lebam. Tetapi saya tidak pas bicara pandangan itu karena ada dokter forensik, tidak ada dokter forensiknya ya dari dokter polisi, juga ada dari dokter umum. Ini terkait dengan CCTV, terkait dengan visum et repertum, dan terkait dengan otopsi. Tadi yang kedua kita sampaikan pandangan kita tentang anatomi forensiknya. Yang pertama tadi adalah gambaran atau profil tentang geng atau kelompok aksi tawuran. Baik, rekan sekalian yang saya hormati, 3 hal ini yang sangat penting untuk update sampai saat ini. Sebenarnya saya hari ini hanya mengupdate untuk apa tidak lanjut setelah penanganan perkara kami lakukan sesuai dengan SOP, tapi ada beberapa anggota kami yang di luar SOP sehingga ada akibat yang dimunculkan, yaitu peristiwa di Polsekta Kuranji. Sedangkan kalau yang di atas jembatan itu semua sudah sesuai dengan prosedur. Satu yang kita periksa karena anggota yang saat menerima informasi dari Aditya itu tidak melanjutkan apa yang menjadi masukan dari Aditya. Saat disampaikan informasi oleh saksi polisi, yaitu yang memberitakan Abi bahwa teman saya tadi melompat, itu polisi tidak langsung mengecek di mana melompat, kapan melompat, tetapi hanya mengatakan, menjawab dengan tidak mungkin melompat karena apa? Karena tinggi. Hanya itu. Saat di polsek disampaikan tadi, kawan saya tadi ada yang melompat saat di parkiran di polisi yang berbeda,
polisi yang berbeda juga sudah kami periksa, sudah kami lihat dia hanya tidak menjawab apapun kecuali mungkin aliasnya yang hanya mendengar info dari seorang adik. Adik kami tanya lagi, kamu ngomong apa saat di parkir atau ketemu sama seorang anggota polisi? Itu saya sudah menyampaikan Pak, bahwa teman saya ada yang melompat, tapi polisi mengabaikan informasi penting dari seorang adik saat di polsek. Ini sebagian menyimpulkan bahwa kesimpulan sementara bahwa memang Afif tidak dibawa polsek, tetapi yang terekspos atau saat ini itu yang kami saat ini juga pastinya masih mendalami informasi dari mana kalimat itu muncul adalah polisi sudah merilis 17 anggota yang sudah melakukan pelanggaran sipil atau etik. Buntut dari kematian Afif Maulana tidak ada kaitannya, karena polisi yang kita periksa dan kita berikan sanksi itu adalah pemeriksaan terhadap 18 aksi pelaporan ini, bukan peristiwa Afif Maulana. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun TV. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.